Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi mungkin kira-kira ada yang tahu nggak kakak di depan sini mau ngapain? Kurang tahu. Nah, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Kemudian juga nama kakak saya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah juga semester 5 yang di sini akan melakukan psikoedukasi untuk teman-teman semuanya. Nah, kita mau perkenalkan terlebih dahulu ya. Ini rekan-rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadlaidia, bisa panggil Kak Lala. Kemudian di sampingnya saya di sini ada Satria Aditya Wadana, bisa panggil Kak Satria. Bisa dari dulu dong Kak. Hai. Terus di sampingnya lagi ada Pak Eka, bisa dilihat, bisa Eka, bisa dari dulu dong Pak. Dan terakhir ada Kak Putri Sriwa Yunisi, bisa dipanggil Kak Putri, bisa dulu dong Pak. Nah, kakak-kakak di sini yang teman-teman saya di sini mau melakukan edukasi pada kalian tentang mengenai tubuhku, hakku, dan juga kita akan melakukan edukasi pada teman-teman mengenai apa sih pelajaran seksual itu. Mungkin pelajaran seksual cukup umum ya, mungkin semuanya pernah dengar lah ya pelajaran seksual itu apa dan sebagainya. Nah, dan juga bagaimana sih kita mencegah pelajaran seksual itu. Nah, sebelum kita mau memasuki pada materi yang akan kita berikan, kita ingin tahu nih seberapa paham yang ada sih tentang pelajaran seksual dan juga keyakinan diri. Nah, di sini kita menyediakan untuk teman-teman. Mungkin untuk teman-teman bisa menyediakan HP-nya lebih dahulu, bisa share yang ada di depan sini. Terlebih dahulu ya, membedakan kita semua untuk memahami bagaimana pemahaman kalian mengenai pelajaran seksual dan keyakinan diri. Kita mungkin beri waktu selama 3 menit mungkin.
Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Dari ketiga foto ini, nah yang bisa jawab mungkin ada yang bisa jawab bisa angkat tangan, mengganggu privasi, bisa jawab dari mengganggu privasi, yang mengganggu privasi orang. Kenapa nggak bisa mengganggu?
Gimana untuk kakak-kakaknya? Bahwa dari ketiga foto ini menggambarkan seseorang dan seseorang. Nah, yang dari pertama dan kedua itu membentuk seseorang tanpa persetujuan nih. Yang ketiga juga dilakukan catcalling. Biasanya juga kita sering juga nih peristiwa-peristiwa catcalling di sekitar kita kan. Secara umum apa sih pelecehan seksual itu? Nah, mari kita cari tahu tentang apa sih pelecehan seksual itu. Nah, kita di sini punya dua definisi. Yang pertama yaitu dari PPKPD nomor 30 tahun 2021. Nah, pelecehan seksual itu tindakan yang merendahkan atau menyerang seseorang terjadi dikarenakan ketidaksetaraan kuasa, kemudian menyebabkan korban tertekan dan kehilangan rasa aman. Nah, yang berarti pelecehan seksual menurut PPKPD nomor 30 tahun 2021, pelecehan seksual itu merupakan salah satu perilaku yang tak hanya merendahkan seseorang, memberikan mati pada seseorang, tapi juga menyerang seseorang secara seksual. Nah, kenapa hal ini terjadi? Dikarenakan ada ketidaksetaraan kuasa yang berarti kemungkinan yang kita tahu bahwa lingkungan atau masyarakat pasti memahami bahwa kelompok laki-laki itu masih lebih baik, dan itu menjadi suatu kuasa yang biasanya berarti atau peletakan kuasa mungkin dari antara dua yang memiliki kuasa yang besar daripada musuh-musuhnya yang itu bisa terjadi pelecehan seksual. Karena seorang pelaku memikirkan bahwa aku nih punya kuasa dan mereka tidak mempunyai kuasa. Nah, dan pelecehan seksual ini biasanya menyebabkan korban merasa lebih tertekan, rasa aman, rasa aman, biasanya rasa lebih panik gitu. Nah, kemudian kita juga memiliki definisi pelecehan seksual menurut penelitian Hostel Hollis, di mana pelecehan seksual itu perilaku yang bernuansa seksual, maupun itu mengatakan pelecehan seksual, memegang tubuh seksual dan sebagainya. Nah, perilaku pelecehan seksual ini tentu saja tidak diinginkan dan diharapkan oleh korban. Nah, kemudian biasanya pelecehan seksual ini tentu ada mengganggu korban. Kemudian kalau misalnya kita di ranah sekolah, tentu aja ini bakal mengganggu rasanya mahasiswa, biasanya mengganggu pembelajaran siswa dan sebagainya. Nah, di sini kita punya contoh nih, salah satu bentuk pelecehan seksual bisa dilihat bersama-sama ya. Sudah semua kan mungkin bisa nih ceritakan apa sih yang terjadi di video itu? Catcalling. Nah, catcalling. Kenapa sih catcalling itu menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual? Karena ini seperti kucing. Nah, catcalling walaupun sebatas menghiu-hiu cewek itu biasanya pasti ada mengganggu kan buat cewek-cewek, padahal tidak diharapkan juga gitu. Nah, tentu aja biasanya ini mereka memberikan quote secara tanda petik itu seperti ujian, dan padahal itu bukan ujian gitu. Dan mereka tuh mengatakan kepada korban, sehingga biasanya mereka tuh merasa kerjaan tidak nyaman. Aduh, apa sih ini kok panggil-panggil kayak gitu? Tentu aja kan itu merasa korban itu merasa terganggu karena salah satu catcalling ini merupakan salah satu bentuk pelecehan secara verbal. Nah, apa sih dampak pelecehan seksual berdasarkan aspek psikologisnya? Nah, yang pertama yaitu gangguan emosi atau mental yang biasanya korban jika merasakan suatu traumatis, mereka bakal merasa dampak secara emosi. Biasanya mereka merasakan kecemasan yang berlebihan, merasakan ketakutan yang berlebihan, dan itu membuat trauma yang jangka panjang. Kemudian, yaitu ada dampak kognitif atau perhatian. Biasanya jika suatu korban yang traumatis, mereka juga
terganggu nih karena mereka selalu teringat momen traumatisnya. Biasanya mereka bakal gampang kehilangan perhatian atau susah untuk fokus dikarenakan mungkin mereka terlalu trauma sehingga selalu terganggu dengan momen-momen di mana mereka terkena pelecehan seksual. Kemudian yaitu ada dampak perilaku. Calon korban biasanya memiliki perilaku yang mungkin cukup drastis juga, seperti mungkin isolasi diri karena merasa takut dan sebagainya. Kemudian ada juga dampak psikososial yang berarti jika masyarakat itu memiliki pandangan berbeda terhadap seorang terhadap korban. Jadi biasanya karena mereka mengisolasi diri, mereka juga akan kesusahan untuk mendekati seseorang atau mendekati seseorang secara kedekatan personal, secara persahabatan, dikarenakan mereka masih merasa takut menggunakan momen traumatis itu. Nah, bisa lanjut. Nah, sudah mungkin dari sini apakah sudah paham ya tentang pelecehan seksual? Nah, adik-adik sudah menerima kelas ya. Jadi dari kelas adik-adik merupakan kelas evaluasi yang untuk mengevaluasi dari saya dan juga rekan-rekan kita selama kita kasih di kelas ini. Nah, karena kita udah mengulik nih tentang fenomena pelecehan seksual, mungkin agak suntuk ya, kantuk mungkin. Makanya karena kita akan ada makan aspek ini. Nah, aspek ini akan dilakukan oleh rekan saya, maka akan saya berikan kepada rekan saya. Baik, Pak punya satu games yang paling seru. Nah, apa itu? Jadi kita harus bernyanyi sambil kita memberikan barang ini ke samping ke teman-teman. Terus jika musiknya itu sudah diam, maka saya akan menunjuk satu orang untuk saya akan ambil dua orang, satu laki, satu perempuan. Oke, dari sini kita nyanyi belum pada gimana? Dari sini ya. Oke, satu, dua, tiga. Sambil tepuk tangan. Kita sambil tepuk tangan. Oke, 1, 2, 3 baru cepat. Tapi dari sini. Oke. Sekarang kita menyanyikan bintang kecil, ayo. Sama-sama ya.
Bintang kecil tapi versi monyet. Ini contohnya kan. Ayo semua kita coba tangan dulu. Ayo 1, 2, boneka. Sebelum kita lanjut ke pembahasan ulangannya, ada pembahasan yang penting nih sebelum itu, yaitu dampak sebelum kita mulai kesehatan seksual. Kita itu harus mengetahui kecerdasan seksual. Kita harus mengetahui itu efikasi diri, efikasi. Nah, gampangnya efikasi itu kemampuan untuk kita percaya diri. Nah, teman-teman, kan kebanyakan orang yang mengalami seksual ya, nggak ke cewek, nggak ke cowok juga. Nah, itu rata-rata kan diam, kayak dia itu sebenarnya berani, tapi dia kayak takut sama malu gitu. Nah, peran besar efikasi yaitu penting di sini, biar teman-teman yang mengalami pelecehan seksual itu bisa kayak berani mengungkapkan kata tidak atau berani meminta pertolongan kepada orang lain. Nah, selanjutnya kan saya akan menjelaskan lebih dalam apa itu efikasi diri. Ini keyakinan diri sebagai benteng keselamatan diri, yaitu self efikasi diri. Teman-teman udah pernah dengar nggak self efikasi itu apa? Atau udah tahu? Jadi aku mau jelasin secara singkat aja. Jadi self efikasi itu merupakan keyakinan kita pada diri kita sendiri dalam menghadapi situasi dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi gampangnya gini, self efikasi itu merupakan rasa yakin aku bisa jaga diri, aku bisa ambil sikap gitu dalam menghadapi situasi yang menurut kita itu nyaman. Dan self efikasi ini sangat penting banget buat pencegahan pelecehan seksual. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Jadi sertifikasi itu penting banget buat pencegahan pelecehan seksual karena berhubungan sama gimana cara kita ngomong, gimana cara kita nolak, gimana cara kita mencari bantuan ketika kita ada di situasi atau keadaan yang menurut kita tuh nggak oke gitu. Nah, sertifikasi ini ada 3 dimensi. Ada 3 dimensi. Yang pertama itu ada level, yang kedua ada generality, yang ketiga yaitu ada strength. Apa sih level itu? Level itu merupakan tingkatan keberanian kita dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda kesulitannya. Jadi kita menilai sendiri jika situasi semakin sulit, maka semakin tinggi juga tingkat keberanian kita yang kita butuhkan. Misal ada yang ngajak kita ke hal yang menurut kita tuh gak pantas gitu ya, kita menolak atau pergi. Yang kedua, ketika ada yang membuat kita takut atau membuat kita udah nyaman gitu ya, kita cari bantuan atau lapor. Dari keduanya ini jelas berbeda levelnya. Yang pertama yaitu menolak atau pergi, yang kedua itu yaitu mencari bantuan atau melapor. Namun setiap orang memiliki tingkatan keberanian yang berbeda-beda. Ada yang berani ngomong, ada juga yang sudah berani ambil tindakan atau mencari bantuan atau melapor. Namun hal itu tidak salah, dikarenakan
kita berani menghadapi di semua tempat, gak cuma di satu tempat aja. Contohnya, kita bisa jaga diri di sekolah. Misalnya ada temannya yang melakukan tindakan atau perilaku yang membuat kita gak nyaman gitu ya. Yang kedua, kita bisa aja chat yang gak jelas gitu atau mungkin membuat kita gak nyaman, kita takut, kita berani lapor atau cari bantuan gitu. Dan jika generality-nya kita itu tinggi, maka kita berani menghadapi di semua situasi atau di semua tempat itu. Tetapi jika generality-nya kita rendah, maka kita hanya berani di salah satu tempat atau situasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu strength. Apa sih strength itu? Strength itu merupakan seberapa kuat kita bertahan pada keputusan kita sendiri, walaupun dalam keadaan malu, takut, atau ditekan. Jadi strength itu bukan cuma soal berani di awal aja, tetapi juga berani sampai akhir gitu. Jadi contohnya gini, untuk strength misal kita tetap nolak walaupun kita diberikan gitu ya, mungkin takut ditekan, takut diancam gitu ya. Yang kedua mungkin oke, aku lanjut langsung aja ya. Jadi kalau misal strength kita itu kuat, maka kita gak gampang goyang, kita tetap bisa jaga gitu. Iya benar, sertifikasi ya kan. Nah, sertifikasi itu apa sih? Ulas lagi nih, apa tuh? Betul, boleh dong Kak, jadinya salsa. Jadi, sertifikasi ini bukan tentang rasa percaya kita aja, bukan rasa beraninya kita, tetapi gimana kita percaya bahwa kita
kenapa sih kita namanya juga trauma, kenapa kita didekatkan lagi dengan orang yang menjadi faktor kita lebih trauma gitu. Jadinya kenapa kalau kita lebih dideketin sama orang yang udah melukai kita dan juga kita udah merasa gak nyaman sama kita, kenapa dinikahi gitu? Kenapa itu menjadi solusi sebagai seseorang yang korbannya itu kena pelecehan seksual? Kenapa sih solusinya itu pernikahan? Sebenarnya kan ada solusi lain gitu. Mungkin untuk pelakunya bisa dipenjarakan atau dari si korbannya itu bisa melalui terapi untuk agar mereka tuh lebih tenang dengan tantangan sendiri. Itu dalam pendapatku sih. Mungkin ada pendapat beda. Sebenarnya sama ya, apalagi kalau misal kita lihat lingkungannya dulu ya. Kalau misal lingkungannya rusak, apalagi kita dijodohin gitu kan ya, dijodohin orang tua kayak gitu. Kita ngobrol sama itu, padahal orang tua nggak tahu kalau si pelaku si orang yang dijodohin kita itu ternyata pelaku pelecehan juga dari kita. Nah, caranya kita bilang dulu, kita cerita dulu nih. Kalau ternyata kalau si orang yang dijodohin itu mungkin baik menurut pandangan orang menurut kami, tapi menurut kita dia tuh pernah ngelakuin hal-hal yang bikin aku nggak nyaman, kayak gitu, hal-hal yang bikin aku malu. Kalian bilang aja. Nah setelah itu kalau emang belum puas, kalian bisa jadi bicara lagi kayak kayak ini mempunyai beberapa Menurut aku sih itu emang solusi yang salah itu ya. Kan itu membuat si korban itu trauma. Kenapa harus menikah? Tadi saja dengan pernikahan itu membuat dia lebih trauma lagi gitu. Seharusnya si korban ini diterapi sesuai dengan apa yang dikatakan Kak Mama tadi. Dan untuk pelakunya mungkin bisa ditindak lebih lanjut. Mungkin gitu ya. Menurut saya itu lebih ke sama juga apa Mau baca HP Gus. Bagaimana tanggapannya Pak kalau misal ada anak perempuan dilecehkan oleh bapak ibunya, dijadikan si anak kesusahan untuk melakukan ke orang lain. asik.
it's time to have your first break. Mungkin untuk Q&A kita di sini ya. Pokoknya kita dari pembimbing acara ya tidak biasa dari pembimbing acara. Mungkin sebelum saya tutup untuk rekan saya bisa mengambil evaluasi ini ada di bagaimana ada 2 ada 4 ada 4 berarti ya ada 4 loh meningkatkan apa efikasi sebelum kami akhiri, teman-teman saya ucapkan terima kasih pada teman-teman atas partisipasinya pada hari ini. Saya harapkan semoga belajarnya lancar untuk kedepannya. Belajarnya bagus untuk baik. Oh iya, baik. Mungkin sebelum saya akhiri ada proses terlebih dahulu ya. Pas akhir. Mungkin kita kasih 3 menit. Sudah semua? Apa
Tempo. Dapat dua bos. Ah, nggak boleh. Jangan. Melek kudu deh, melek kudu deh, melek kudu deh. Satunya ayo dia. Yang biru itu apa? Keju. Katanya ini kalau berjamaah ada. Tapi kalau misalnya kita perlu berhenti dulu boleh. Ini